berada di Museum Perjuangan Bogor Kota, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2022. Dan untuk tujuan kita ke sini itu untuk melihat sejarah-sejarah yang ada di Kota Bogor itu seperti apa. Ikuti terus, cekidot. Ini dalamnya ini sangat cantik sekali guys. Ada dua buah mobil truk dan 2 buah tank baja. Ini ya guys, seperti ini. Dan di sini juga ada uang zaman dulu itu, pecahan uang kertas Belanda yang dikeluarkan tahun 1943 itu ya guys. Seperti ini uang Belandanya, ada Tien Golden, 10 Tien Golden. Ada Dani, apa itu namanya? Dai Nippon, Taikatsu. Ini uang Jepang. Dan ini uang Belanda ya guys. Masih uang Jepang. Uang Jepang nih guys. Uang pada zaman dulu itu guys, seperti ini. Dan ini pecahan uang koin. Uang koin logam kolonial Belanda ini ya guys. Dan di sini juga ada juga guys uang kertas Jepang yang dikeluarkan tahun 1942 sampai 1945. Di sini ada 2,5 rupiah. Gambarnya itu Bapak Presiden kita Soekarno, dan 1 rupiah masih Bapak Soekarno. Seperti ini ada 5 rupiah juga guys, ada seperti ini 10 rupiah 1 sen. Dengan Bapak Herman ya, Pak? Herman, ya. Bapak Herman ya. Ini pustakawannya. Pustakawan. Nah, jadi historis ya. Historis ya. Sejarahnya di sini. Pemandu sejarah. Nah, ada lagi yang di sana Pak, kita lihat yang Keluarga itu keluarga. Jadi dinyatakan bahwa menyerahkan senjata ini. Jadi ditandatangani. Ada beberapa berarti rangkap. kalau saya bisa menyerahkan di sini juga bisa. Bisa, alhamdulillah. Bahkan ini sebetulnya mungkin senjata-senjata yang masih di luaran ya, yang punya nilai sejarah mungkin masih ada. Yang hasil rampasan, hasil rampasan atau pejuang kita. Andaikan untuk ditaruh di museum ini malahan bagus. Bagusnya bukan, wah ini enak, bukan. Jadi untuk pengetahuan juga. Ini kan betul dari buatan keluarga kata Papin kan biar nggak tercecer di mana-mana, juga untuk bahan edukasi ya pada generasi berikutnya kan. Itu lebih bagusnya ditaruh di satu tempat atau museum lah. Nah, kan namanya itu museum perjuangan. Jadi ini tentang perjuangan, baik itu dari senjata rampasan dari penjajah ataupun memang senjata yang asli yang digunakan. Ini kan dia lebih awal gitu. Tahun berapa waktu dia menerima daftar ini? Berarti harus ada bukti. Iya, betul. Bahwa misalnya pahlawan ini emang di situ penyerahan senjata di bawah atau yang di atas, bahkan nama-nama pahlawan ini pasti ada rekapnya kali ya, pasti ada rekapnya. Ya. Kalau kita diperbantukan untuk Perlu ada bukti catatan atau rekaman dari saksi kan? Penyantuman nama itu. Misalkan nama kamu kita cantumkan. Nama pahlawan ini Harus ada saksi hidupnya nggak? Keterangan dari saksi hidup. ketika dia menyerahkan nama itu ya, ketika menyerahkan nama pahlawan ini gitu, bahwa saksi hidupnya disertakan gitu kan. Misalkan rekaman atau catatan. Kalau saya emang persisnya saya emang nggak tahu ya. Mungkin ini karena emang berdasarkan data bahwa nama ini emang pahlawan dari sini membawahi atau dia sebagai pimpinan kan gitu kan. Jadi nggak mesti ada saksi hidup. Oh bener loh si A ini misalnya gitu kan. Ada catatan sejarahnya. Ya,
makanya Bisa dicatat juga di sini. diambil dari legenda Ya cerita betul, dari masyarakat. legenda masyarakat bahwa pahlawan di tempat ini, bahkan tokoh besarnya namanya misalnya Kiai Haji apa gitu di sini. Kalau dia emang berjasa dan banyak apa artinya bawahannya kan gitu kan, otomatis yang ditaruh di sini kan bukan orang yang perorangan yang biasa-biasa. Ya, artinya ini yang tercatat di sini sumbernya dari yang menyerahkan Nah. ataupun anak keturunan. Bisa juga, iya bisa juga. Insya Allah coba ditanya di bawah, siapa tahu dia menyimpan rekap semua yang ada di sini kan. Oh iya, nama yang ini seperti ini. Di Papi nanti dialog lagi, nanti di lagi. Karena tadi kan udah sebagian ya. Dan sekarang kan melihat secara konkretnya, ini adalah pakaian-pakaian yang dulu emang ini real, realitanya bahwa pejuang dulu, Emang laskar keadaannya wanita, laskar wanita ini, terus juga seragam PMI dulu seperti ini. Ini berdarah-darah, bukan darah yang ditempelin. Ya, artinya setelah diserahkan di sini belum dicuci juga. Belum dicuci, emang Masih aslinya ori, seperti masih gitu. asli. Iya betul, ini kan itu darah-darahnya ya, darah-darah yang sudah mengering, nempel. Bahkan itu kan, yang ini kan pakaiannya Pak Kapten Muslihat ini. Oh, Kapten Muslihat. Iya ini sedang berpakaian kaos seperti ini. Dia darah-darahnya di sini, berdarah-darahnya. Ya ketembaknya di sekarang yang alun-alun Bogor ya. Ya dulu kan patungnya ada di situ ya. Nah ini skema pertempurannya. Kapten Muslihat tertembaknya di situ. Itu kan ada tuh tanda lingkar di bawahnya, di tengah-tengahnya itu dia tertembak di situ. Di sini kalau ini kan ada bacanya di sini bahwa Bapak Kapten Muslihat tertembak oleh tentara Inggris di situ. Ya, tertembak. Ada Makanya kritis. sempat dibuatkan tugu juga. Iya, makanya. Cuman sekarang nggak ada. Ya, itulah PR untuk kita Sangat semua. disayangkan sebetulnya. Ya, PR karena emang maunya pemerintah seperti itu, tapi Ya. jangan diikutin aja. Artinya kita punya tokoh pejuang yang benar-benar pejuang asli Bogor. Kenapa ketika tubuhnya dihilangkan, artinya nggak dipasang lagi, kita pada diam. Harusnya dari aliansi Ya, manapun ya. boleh bersuara karena kita kan negaranya negara demokrasi Karena katanya. bangsa yang besar adalah Ya, bangsa yang menghargai para betul, pahlawan. itu. Jadi siapapun hayo sebarang-barang bila perlu kumpulkan. Misalnya ini, ayo kita tanya. Ini soalnya kan bahwa Kapten Muslihat ini adalah benar-benar tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan khususnya di daerah kita ini Bogor kan gitu kan. Walaupun ya mungkin lahirnya sangat disayangkan sangat disayangkan. sekarang dijadikan seolah-olah mau lokasi dihilangkan publik. sejarahnya. Sekarang dibikin alun-alun kan gitu aja kan gitu kan. Tapi kalau ada momennya, Nah, bahwa itu Kapten Muslihat bisa lebih jadi bagus, edukasi. edukasi yang Bisa jadi bagus edukasi. malahan. Kenapa itu cuman nempelin dihilang? Ya mudah-mudahan itu emang mau dipasangkan, cuman ya pengennya sih pasangin tempat yang aslinya Ya, di asli. situ. Harapan Karena kita emang, itu emang semua. dulu udah jadi Iya. itunya di situ kan itu kan bahkan orang kenalnya bahkan di situ. tuguhnya juga Kapten Muslihat dihilangkan. Iya makanya gitu. Harusnya di situ pasangin lagi Iya. utuh yang nggak secara kemarin, jangan dipasangkan tapi di sana gitu. Ya, orang udah nggak kenal nanti Iya, betul. disangkanya nggak dipasangin walaupun dipasangin tempatnya beda jauh kan itu kan. Harus tetap perjuangkan bahwa harus dipasanginnya di situ lagi. Iya. Harusnya seperti itu. Andai pun Dan warga Bogornya jangan diam Iya, aja. jangan diam. Jangan diam aja. Andai Itu pun pejuang. maksudnya ditambah, oh nanti ada 2 tapi silakan yang lainnya misalnya tapi untuk yang utama Yang utama. di situ dipasangin lagi. Padahal peraturannya kalau tugu perjuangan atau revolusi itu nggak boleh diganggu gugat. Kau diganggu Nggak boleh gugat, diganggu. itu kan sejarah. Ada yang di Dermaga Caringin juga itu kan dijadikan apa sih namanya lintasan tapi nggak berani itu ada tugunya yang batu itu tapi nggak sampai dibongkar Enggak, tapi itu batunya masih harus ada. dijaga, bahkan harusnya diperbagus supaya masyarakat tuh lihat kok di sini telah terjadi sejarah Ya, untuk yang mengingatkan sejarah supaya pada anak cucu kita dan Bisa lihat ke sana aja. iya. Ada bacaan itu bendera pusaka yang memang ketika zaman berperang itu zaman perang. Oh, itu di belakang ada kantor pusaka. presidenan ya. Iya. Bendera merah putih. Iya. Katanya sih ada untuk tempat apa? Padi. Padi. Bukan padi. Bukan ini padi ya kalau ini. terlalu kecil. Ini untuk kasih tanda gitu. Oh, iya, Kentongan, iya. kentongan, ya. Oh ya. Tong kalau misalnya ada tentara. Ini kalau sekarang mungkin Pokok. sirine. Sirine. Sirine zaman dulu. Ya
kan kalau di Ceko ini kencang nih, apalagi dulu kan masih hutan-hutan. Benar. Jadi masih sepi begitu. Wah, ada Dan kentong ini- satu, kentong dua. Dan ini lah guys, ini adalah senjata yang digunakan oleh Ya, para pusaka. pahlawan dulu. Betul, pusaka Karena tradisional. ya pusaka tradisional. Misalkan ada ketapel juga di sini kan ada keris, tombak sama Trisula ya, Nah, yang Trisula. itu Trisula ada, terus juga ada apa namanya, Runcing. kujang ya, kujang juga Kujang. ada. kujang. Kujang yang sebelah sini nih kujang nih. Ini kan kujang tuh ya. Kujang rencong juga ada. Ya, ini kan karena ini pahlawan dulu Nah. kan walaupun berjuangnya di Jawa Barat tapi Ya. ada yang orang Sumatera ikut di sini Ya. kan itu ada. Jadi orang- cenderung lebih menggunakan ke alat-alat tradisional karena memang kita ini teknologi belum ya karena masih dalam masa penjajahan. Belum ada teknologi. Andai pun kita atau para pejuang itu menggunakan senapan itu hasil rampasan. Nah itu Hasil rampasan. bayangkan senjata tradisional melawan senjata canggih tapi kita bisa merdeka loh. rampas, bisa. Nah. Yang seperti yang di bawah itu ya. Itu senjata rampasan. Dan mungkin yang di sini itu senjata asli Ini semuanya asli, tidak ada replika, ya asli yang digunakan untuk oleh melawan penjajah oleh pejuang-pejuang, terutama pejuang yang ada di Bogor ya, Jawa Barat. Ini bukan di Bogor aja, ada yang dari daerah Sukabumi, Cianjur, Depok, ya. Ya. kalau yang di bawah itu hasil rampasan Hasil semua. rampasan yang senapan itu. Itu juga hasil rampasan, kayak itu pedang Belanda itu. Oh itu ya yang Nah, itu. Pedang Belanda sama samurai Jepang ini juga hasil rampasan, tapi yang goloknya memang pusaka kita ya. Ini golok-golok ini pusaka, tapi yang ini pedang rampasan ini Belanda biasanya. Belanda semua ya, itu Belanda rampasan. dan itu Jepang. Yang samurai ini yang ada pita merahnya itu. Pita merah. Bayonet ini namanya bayonet. Nah itu biasanya dipakai tentara Belanda itu untuk kalau misalnya dia berperang company, kalau senjatanya ini dia pakai itu. Nah ini kalau ini asli senjata yang dipakai oleh pejuang kita. Golok ini darah ya, itu darah yang menempel udah mengering, bunuh lawan, bunuh musuh, ya itu saksi sejarahnya itu ada darah yang mengering di senjata pusaka ini. Seperti itu kujang juga ya, di ujung kujang itu kan berkarat itu karena memang sama pemiliknya yang dulu tidak dicuci ya, sebagai kebanggaan telah membunuh musuh lah ya. Dengan senjata seperti ini bisa membunuh musuh yang notabene-nya senjatanya udah modern zaman dulu ya. Iya dulu kawan senjata mesin. Oh, udah pakai senjata mesin. Kita pakai senjata tradisional. Iya, senjata tradisional. Bambu runcing. Bambu runcing. Dan inilah beliau-beliau ya, bersama yang ada sebagian ya, foto-foto beliau yang ada di sini sih cuma sebagian Mayor kecil Roking. ya. Ya, ada Mayor Roking, ada KB Muslihat, Nasution, ada di sini ini. Oh ini setelah kemerdekaan. Satu Warsa, iya. Ibrahim Aji yang sekarang itu jadi nama jalan. Nama jalan kebanyakan. Kebanyakan para Ini pahlawan juga itu dipakai untuk nama jalan. Digunakan jalan di Depok, ya kan, pahlawan Margonda. Beliau adalah pahlawan ya, Margonda itu. Jalannya apa namanya diabadikan menjadi jalan yang Jalan Margonda. Ya, di Depok. Nah, ini juga pusaka-pusaka yang memang dipakai pejuang kita, pusaka tradisional asli. Ini surat penyerahannya, surat penyerahan dari Dari keluarga. keluarga.